Rasanya ibu tidak sanggup lagi. Ibu tidak kira Tuan Van Bali bisa berbuat begitu kejam. Setiap hari ibu bertengkar. Setiap hari ibu dipukuli. Kenapa kita tidak pergi dari sini saja, Bu? Kemana? Kemana saja? Asal jangan di sini. Kadang-kadang ibu bertanya dalam hati. Orang yang mula-mula begitu baik, begitu ramah, bisa berubah tiba-tiba. Orang yang kelihatannya begitu lapang dada, bisa jadi pemarah dan memukul. Mengapa ia mengawini apa yang dia inginkan? Yang mudah dibalik batu, ibu kira. Entahlah, Bu. Kalungmu mana, Ma? Tadi ada, Bu. Coba kau ingat baik-baik. Mungkin jatuh. Kalau sampai Tuan Van Bali tahu, ibu yang akan dibantai. Soal kecil saja bisa jadi besar. Apalagi kehilangan kalung mahal seperti kalungmu. Halimah? Nenek melihat kalung saya. Tidak. Nenek mau bilang apa sama Halimah? Halimah, di depan ada orang hukuman. Dari tadi mundar-mandir di halaman. Jangan-jangan mau merampok. Nek, tolong nenek tanya, mau apa dia? Ada apa anak muda? Bukankah nenek tadi yang duduk di bawah pohon dekat muara? Betul. Ada apa? Jangan takut orang kaya. Saya memang orang hukuman. Tapi saya tidak punya nafsu jahat. Apa Uni yang tadi duduk di bawah pohon dekat pinggir laut? Betul. Uni tidak merasa kehilangan. Saya kehilangan kalung saya. Bukankah ini kalung Uni? Betul. Ini kalung saya. Terima kasih, Udo. Untung Udo yang menemukannya. Kalau orang lain, mungkin kalau ini tidak akan kembali pada saya. Saya mohon diri. Masuklah dulu. Enggak usah. Saya orang hukuman. Saya tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau tidak mau masuk, baiklah. Ini sebagai tanda terima kasih dari saya. Terimalah. Enggak usah Uni. Enggak usah. Uni jangan gusar. Saya memang tidak biasa menerima hadiah seperti itu. Saya wajib mengembalikan kalung itu. Karena bukan hak saya.
Saya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi, saya mohon diri dulu, Nek. Uni. Bu, sudah ketemu. Di mana? Bukan saya yang menemukannya. Tadi sewaktu saya duduk di bawah pohon di pinggir laut, rupanya tanpa saya sadari kalung ini terlepas dari leher saya. Lalu ditemukan orang. Baru sebentar ini dia kembalikan. Baik betul orang itu. Siapa orangnya? Orang hukuman. Orang hukuman? Iya. Kelihatannya orangnya baik. Kata-katanya ramah. Dia tidak mau waktu mau saya beri uang 5 rupiah. Dia menolak. Katanya dia menolong karena lillahi ta'ala. Tapi mengapa orang seperti itu ada dalam penjara, Bu? Mungkin dia bukan orang jahat. Mungkin dia masuk penjara karena dianiaya atau fitnah orang. Syukurlah. Masih ada juga orang yang baik. Nidun, Ya, Mak. sini, cepat. Ayo cepat. Cepat. Sudah siang. Jangan lupa ransum. Baik, Mas Aman. Heh. Anak muda, nenek disuruh nganter nasi oleh Ibu Halimah. Ibu Halimah. Siapa Halimah itu, Nek? Rasanya saya tidak punya kenalan di sini. Mungkin hantaran itu bukan untuk saya. Nenek salah barangkali. Ibu menyuruh saya mengantarkan nasi ini untuk Udo. Jadi Uni yang Halimah. Maaf Uni, karena saya belum kenal nama Uni. Tapi mengapa Ibu menyuruh mengantarkan nasi untuk saya? Uni jangan berkecil hati. Saya orang hukuman. Saya tidak dapat menerima itu. Bawalah kembali, Nek. Ibu minta Udo sudi makan nasi ini. Janganlah Udo menolak. Ibu sedang sakit. Jangan, Uni. Terima kasih banyak. Nanti saya terbiasa. Kami di penjara biasa makan nasi dengan gabah.
Sudah payah-payah saya memasak, tapi Udo tidak mau memakan. Tidak baik begitu. Kalau Udo tidak suka, buang saja ke laut. Barangkali ada ikan yang sudi makanan buah jerih payah saya ini. Kita pulang deh. Nanti kita kembali mengambil rantang ini. Permisi. Hei binatang! Kamu tahu, orang hukuman tidak boleh bicara dengan orang preman. Berani betul kamu. Itu siapa? Hah? Mak, janganlah cepat edaran. Marah tuh gampang. Gampang. Tapi periksa dulu sebabnya, Mak. Kalau saya yang salah, beri tambah hukuman saya menjadi 10 tahun tidak jadi soal, Mak. Tapi kalau saya tidak salah, Mak, Mama jangan coba-coba mencari-cari. Bukan saya mengajak orang tadi bicara, Mak. Tapi mereka yang datang pada saya. Tahu, Mama? Itu apa? Ini rantang, Mama. Bohong. Kasih sini. Saya akan kasih sama sipir supaya kamu tahu rasa. Isinya pasti barang terlarang. Silakan diperiksa. Ada goreng petai. Hah? Tunggu dulu, Mama. Kenapa? Orang hukuman tidak boleh makan makanan dari luar. Semua nanti buat Mama. Ya, kalau ada sisa, baru buat saya. Iya. Ada gulai ayam. Itu siapa tadi, Medun? Mertua kamu? Saya belum punya mertua di sini, Mak. Kenapa mereka begitu baik pada kamu? Begini, Mak. Saya kebetulan menemui kalung belian gadis tadi. Tapi saya kembalikan. Kamu kembalikan? Kenapa, Medun? Kan bisa kamu jual. Uangnya bisa kita bagi dua. Saya tidak akan bicara pada sipir. Hah? Ma, barang itu bukan milik saya. Karena saya kembalikan barang itu, rupa-rupanya gadis itu ingin membalas budi baik saya. Inilah hasilnya. Nah, sekarang, apa Mama membawa kepada sipir? Silakan. Kalau saya bawa, sipir yang makan. Kalau begini terus saban hari, saya tidak keberatan. Setiap kali ia datang, kau beri saya isyarat supaya saya sembunyi di balik pohon. Jadi saya tidak disalahkan kalau ada orang yang lihat. Midun, sebetulnya saya baik pada kamu. Mana pernah kamu saya pukul? Karena kamu baik. Kalau saya marah, itu cuma pura-pura. Nah, giliran kamu, Midun. Hah?
Terima kasih Uni. Isi rantang semuanya sudah habis. Tidak sia-sia Uni memasak. Sama seperti masakan untuk Tuanku Lare. Oh ya, sampaikan salam dan terima kasih saya kepada Ibu Uni. Beliau begitu bermurah hati untuk berbuat baik kepada anak dagang ini. Terima kasih kembali. Udah jangan membalikan hujan ke langit. Mentang-mentang saya anak dagang, jangan udah menyindir. Maaf Uni, Uni salah mengerti. Saya tidak bermaksud untuk menyindir Uni. Negeri saya Bukit Tinggi. Di sini saya dibuang. Oh ya, Uni siapa dan orang mana? Bukit Tinggi itu kan masih Minangkabau juga. Tapi kami orang dari Tanah Jawa. Sudah 10 tahun kami dibawa nasib kemari. Kalau boleh saya tahu, kenapa udah dihukum? Ibu saya juga heran. Udah lain dari orang hukuman yang lain. Udah pasti orang yang terhormat di kampung Udo. Midun! Ya. Waktu sudah habis. Sebetulnya orang hukuman tidak boleh bicara dengan orang luar Rangkaya. Tapi kalau Midun saya izinkan. Karena saya suka padanya. Saya kasihan padanya. Dia suka sekali masakan yang Rangkaya antarkan. Katanya dia rindu gulai jengkol. Kemana pula harus saya carikan gulai jengkol buat dia? Besok saya antarkan. Kami permisi, Udo. Mak Saman, rasanya saya tidak pernah mengatakan rindu pada gulai jengkol. Kalau kau tidak mau, biar saya yang makan. Lagi pula, dengan melihat wajah perempuan itu saja, kau sudah kenyang kiraku. Midun, sudah siang, hantaran belum juga datang. Midun, Midun, saya sembunyi di balik pohon. Tolong pesankan gulai otak buat besok. Iya, Mak. Halimah berkirim salam. Dia tidak bisa datang. Ibunya sakit agak parah. Ibunya sakit. Ya, sebetulnya kasihan anak muda. Dia kurus karena makan hati. Suaminya terlalu kejam. Sedikit-sedikit tangan melayang. Baiklah, Nek. Sampaikan salam saya. Dan moga-moga lekas sembuh. Baik. Nanti nenek akan kembali lagi. Midun, bawa sini. Cepat. Hah. Gulai jengkol, Midun.
Midun, kau sampaikan tadi supaya dia bawa gulai otak. Tidak, Mak. Saya malu. Ibunya sakit. Wah, itu juga salah kau, Midun. Terlalu pemalu. Akibatnya, kau kekurangan kawan. Hah? Ini, rebus daun ubi ini buat kau saja. Ayo ambil. Ambil. Ayo makan, makan. Ayo. Ayo makan. Apa yang terjadi, Midun? Sudah seminggu hantaran tidak ada. Biar saya jemput Ransum ke penjara, Mas Saman. Dengar Ransum saja saya sudah memuntah. Ini semua gara-gara kamu. Setelah perut saya terbiasa, hantaran tiba-tiba terhenti. Jadi, apa yang harus saya perbuat, Mas Saman? Midun, coba kau selidiki. Apa yang terjadi hingga kita menderita begini? Baik. Permisi, Mak. Boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa rumah ini kelihatan tertutup? Apa orangnya sudah pindah? Apa di sini, Mak? Rumah ini rumah Bu Asmana. 3 hari yang lalu dia meninggal. Kemarin saya lihat anaknya Halimah, tapi sekarang enggak. Terima kasih, Mak. Saya mohon diri. Hei orang muda, ini ada titipan surat dari Halimah. Yuang, Bu Yuang, jangan lari. Jangan lari, Bu Yuang.
Udo cuma mau minta tolong. Tolong bacakan surat ini untuk Udo. Udo nggak tahu baca huruf Latin. Tolong Udo, saya dalam bahaya. Saya harap dengan sungguh Udo datang mengambil saya ke rumah nomor 12 di pondok. Kalau Udo datang ke sana, hendaknya antara pukul 11 dan 12 malam. Nenek akan menanti Udo di depan rumah. Kasihanilah saya. Kalau Udo tidak datang, saya binasa. Wassalam, Halimah. Terima kasih, Bu Iwang. Terima kasih. Saya bertanya-tanya dalam hati. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Lalu kenapa dia berkirim surat seperti itu? Kasihan dia. Kalau kamu kasihan, tolonglah dia. Midun, kamu dipanggil sipir. Ada apa? Saya belum pernah dipanggil sipir. Kalau kamu tidak bersalah apa-apa, mungkin kamu akan mendengar kabar baik. Ayo cepat. Midun, tadi saya dapat perintah untuk membebaskan kamu hari ini. Tapi karena hari ini sudah sore, besok saja kamu saya beri surat supaya kamu bebas ongkos kereta api pulang kampung. Terima kasih, Bu. Tentu kamu gembira. Saya mengerti. Saya yakin kamu tidak akan kembali lagi kemari. Selama di sini, saya lihat kamu cukup berkelakuan baik. Bu, saya ingin minta kemurahan hatiku. Kalau boleh, izinkanlah saya tinggal di Padang ini. Biarlah saya mencari penghidupan di sini. Dan kalau engkau tidak keberatan, saya ingin keluar sekarang juga. Tidak bisa, Midun. Orang hukuman yang sudah bebas harus pulang kampung. Engku, saya minta belas kasihan dari engku. Saya takut pulang. Karena di kampung, saya dimusuhi orang berpangkat. Orang itu yang menyebabkan saya dihukum di sini. Nanti kalau saya pulang, orang itu akan berusaha untuk mencelakakan saya lagi. Sebenarnya ini tidak boleh. Tapi saya percaya pada kamu. Baiklah. Kalau kamu keluar sekarang, di mana kamu tinggal? Di rumah Pak Karto. Tempat engkau menyuruh saya mengantar cucian setiap pekan. Dia mau menerima saya kerja di situ. Baik. Saya akan buatkan surat untuk penghulu kampung ganti. Besok berikan padanya supaya kamu tidak mendapat kesulitan tinggal di sini. Sekarang, ganti pakaianmu. Terima kasih, Bu. Iya.